Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Semoga tetap sehat di rumah, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa pandemi masih ada, jangan lengah, jangan kendor. Tetap pergi-pergi pakai masker. Kemudian setelah selesai aktivitas lalu cuci tangan. Baik, kita mulai materinya. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Anak-anak sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi pada web e-learning. Dan jangan lupa untuk mendownload video pembelajaran dan dipelajari. Setelah di-download, jangan hanya cuma di-download saja, tapi tidak dipelajari. Baik, kita mulai. Materinya tentang bentuk interaksi sosial asosiatif kelas 1 semester 1. Baik, tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Nah, apa itu bentuk interaksi sosial asosiatif? Bentuk interaksi sosial asosiatif itu terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Jadi ada kesamaan visi misi pada interaksi sosial asosiatif. Nah, proses asosiatif ini terdiri dari apa saja? Nah, proses asosiatif ini terdiri dari ada kerjasama, ada akomodasi, dan ada asimilasi. Nah, kerjasama, kita mulai yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama yang dimaksud ini adalah sebagai suatu usaha bersama antar orang per orang, atau orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, atau memiliki visi dan misi yang sama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia itu dikenal dengan gotong royong. Nah, gotong royong pada dasarnya itu mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Nah, anak-anakku sekalian bisa melihat slide selanjutnya, yaitu ada gambar bahwa di situ ada sekelompok bapak-bapak atau pemuda yang sedang melakukan gotong royong atau kerja bakti. Dari gambar tersebut bisa diambil kesimpulan atau bisa dianalisis bahwa gambar tersebut sedang melakukan kerja bakti untuk membuat jalan. Kita klasifikasikan bentuk kerjasama itu ada apa saja. Yang pertama adalah kerukunan. Nah, kerukunan itu bentuknya tadi yaitu gotong royong, bisa, dan tolong menolong. Kemudian ada bargaining. Bargaining itu adalah bentuk kerjasama, perjanjian pertukaran barang atau jasa. Ini lazim digunakan pada kegiatan perekonomian pada perusahaan-perusahaan. Kemudian ada kooptasi, yaitu proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik agar menjadi seimbang. Kooptasi. Proses penerimaan hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik. Nah, contohnya ini kooptasi ini penerimaan hal baru, misalkan hal-hal baru yang ada dari negara luar, misalkan dari Barat, dari Amerika, atau dari Cina, atau dari daerah manapun atau negara manapun, di mana mengambil unsur-unsur politik yang kemudian bisa diaplikasikan untuk negara sendiri. Kemudian ada koalisi, yaitu perpaduan antara dua atau lebih organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Kemudian ada joint venture. Joint venture itu adalah bentuk kerjasama pada proyek-proyek besar untuk mensukseskan tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Nah, joint venture ini contohnya misalkan ada satu proyek, misalkan proyek membuat jembatan. Nah, proyek-proyek besar seperti membuat jembatan ini untuk mensukseskannya dibutuhkan berbagai pihak dari berbagai disiplin ilmu. Misalkan ada
disiplin ilmu arsitek, yaitu membentuk gambarnya supaya membentuk jembatan agar seperti yang diinginkan atau model-model apa. Nah, kemudian ada dari disiplin ilmu teknik, teknik sipil yang nanti mengurusi tentang perbandingan misalkan materialnya, pasirnya berapa, semennya berapa, itu. Jadi ada berbagai latar belakang. Kemudian selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi yaitu suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, akomodasi itu cara untuk penyelesaian pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Maksudnya itu. Nah, bentuk akomodasi itu contohnya ada koersi. Nah, jadi koersi itu adalah berlangsung karena paksaan atau kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Koersi. Kemudian ada kompromi, yaitu pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Kemudian ada arbitrasi, yaitu terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. Jadi ada kelompok ketiga. Kemudian ada mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Sama tadi poinnya adalah ada pihak ketiga yang nantinya digunakan atau sebagai pihak pembantu untuk penyelesaian perselisihan antar dua orang atau dua kelompok. Kemudian ada konsiliasi, yaitu upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Kemudian ada toleransi, yaitu tanpa adanya persetujuan resmi, karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindari dari perselisihan yang saling merugikan. Terus ada stalemate, yaitu terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memilih kekuatan seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara. Antara lain dengan sikap toleransi, menghargai orang lain, dan kemudian menghargai kebudayaan. Kemudian adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Nah, dia tinggal sudah lama di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Tetapi dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi tidak asing lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi ada begitu. Nah, kemudian contoh lain adalah dalam hal makanan misalkan. Nah, contohnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok. Kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Mie itu contoh juga bukan makanan asli Indonesia tapi dari Cina. Nah, bentuk-bentuk asimilasi ada beberapa. Contohnya adalah ada asimilasi budaya, struktural, perkawinan, agama, linguistik, dan arsitektur. Nah, contoh ini. Nah, contoh asimilasi budaya itu misalkan adanya musik angklung pada zaman dulu menggunakan alat tradisional dan seadanya. Nah, untuk menyelaraskan dengan keinginan masyarakat, kondisi ini kemudian menimbulkan permainan musik angklung dikolaborasi dengan drum, stick, gitar, dan sebagainya. Kemudian ada asimilasi struktural. Nah, contoh diberikan dalam peranannya terhadap asimilasi struktural itu sistem pemerintahan. Contohnya mempergunakan presidensial. Padahal pada hakikatnya pemerintahan politik ini
warisan budaya adalah raja. Nah, terus ada asimilasi perkawinan. Nah, contohnya asimilasi perkawinan misalnya masyarakat Padang tinggal di Papua membangun rumah makan. Nah, ini contoh nih. Karena tinggal di Papua dalam kurun waktu yang lama, akhirnya anak-anak orang Padang banyak yang menikah dengan orang asli Papua. Ini contohnya asimilasi perkawinan. Kemudian ada asimilasi agama. Contohnya peranan agama Islam di Indonesia yang menyelenggarakan acara. Contohnya ada 3, 7, 40 harian dalam upaya tasyakuran. Nah, ini contoh. Kemudian ada contoh nih yang di masyarakat-masyarakat di luar daerah-daerah ini, contohnya ada acara 3 hari, 7 hari, 40 harian. Padahal acara tersebut itu merupakan tradisi agama Hindu. Itu nih ada perpaduan. Kemudian ada contoh asimilasi linguistik. Nah, asimilasi linguistik itu contohnya adalah bercampur baur antara satu kelompok sosial, menimbulkan kemunculan bahasa-bahasa sebagai syarat interaksi sosial di masyarakat. Seperti tadi, yang pertama kali dicontohkan itu adalah masyarakat Tiongkok. Nah, adanya logat pembicaraan. Nah, jadi penggunaan misalkan nih, kalau yang Tiongkok kan ada hanya, nah itu misalkan. Terus ada penggunaan lo, gue, ya, ana, anta, nah itu contoh asimilasi linguistik. Kemudian ada asimilasi arsitektur. Contohnya adalah bangunan masjid. Nah, ini contoh. Misalkan bangunan masjid yang ada di wilayah Indonesia menyerupai bangunan vihara. Contohnya itu. Nah, begitu kira-kira anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Yang singkat ini, selain anak-anak melihat video pembelajaran, anak-anak juga diharapkan membaca buku paket yang sudah dikirimkan dari sekolah, atau membaca referensi-referensi lain, misalkan dari internet, bisa dengan googling materi tentang interaksi sosial asosiatif. Jangan lupa jika ada tanggungan tugas yang kemarin belum dikerjakan, segera dikerjakan karena itu untuk mendongkrak nilai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.